kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farah dari absen 13. Nama saya Cahaya Putri Dianto dari absen 6. Nama saya Olivia Syafitri Wahyudi dari absen 28. Saya Rafael Hasyol Mandoro, absen 29. Saya Aurel Cinta Maihan, absen 4. Saya Rahman Syah, absen 30. Oke, sekarang yang pertama itu kita masuk ke pengertian dari disinformasi politik. Yang pertama itu ada arti atau definisi dari disinformasinya dulu. Disinformasi itu adalah suatu rekayasa informasi yang sengaja disebarluaskan kepada masyarakat, kepada publik dalam tujuan tertentu, biasanya untuk memanipulasi fakta atau kebenaran yang ada di masyarakat gitu. Bedanya sama misinformasi, kalau misinformasi ini tanpa disengaja, tapi kalau disinformasi itu disengaja dengan tujuan tertentu untuk manipulasi gitu. Dan kalau politik itu adalah suatu pengambilan keputusan atau kebijakan, pembuatan kebijakan dari pemerintah dengan masyarakat, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dihubungkan, disinformasi politik ini adalah kebijakan atau info atau semacam informasi yang disebarkan oleh pemerintah ataupun institusi dari pemerintahan yang itu diberikan kepada masyarakat, disebarluaskan kepada publik dengan tujuan tertentu, entah itu untuk kepentingan politik suatu partai ataupun dengan tujuan lain, seperti itu. Oke, jadi untuk disinformasi politik di media sosial yang ada di Indonesia ini ada banyak banget. Salah satu contohnya adalah ketika kemarin Pilpres tahun 2024, salah satu calonnya itu kan Bapak Anies Baswedan. Nah, saat tahun 2024 tersebut, saat Pilpres tersebut diakui dan dilihat bahwa di media sosial itu banyak sekali disinformasi yang berkaitan dengan Bapak Anies Baswedan tersebut. Tujuan dari disinformasi tersebut adalah oknum-oknumnya ini bertujuan untuk menjatuhkan citra dari Bapak Anies Baswedan, sehingga saat Pilpres nantinya tidak banyak dari warga Indonesia yang memilih beliau. Selanjutnya adalah masih di tahun 2000-an, yaitu tahun 2025, di mana ketika Pak Prabowo dan juga Menteri Ibu Sri Mulyani itu di media sosial, khususnya di Instagram dan juga TikTok, ada beberapa deepfake di mana ada potongan-potongan dari pidato mereka atau kata-kata mereka yang tidak full di-upload, jadi hanya beberapa potongan aja, dan itu menyebabkan kesalahpahaman dari masyarakat, di mana Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Prabowo ini mengatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat, namun syaratnya adalah mereka untuk memberikan pesan atau mengirimkan pesan atau melalui SMS kepada suatu oknum pemerintah, padahal hal tersebut adalah informasi yang salah. Itu dipersalahgunakan oleh beberapa oknum untuk meraup keuntungan sendiri. Jadi mereka memanfaatkan dari pidato Pak Prabowo dan juga Ibu Sri Mulyani untuk menyalahgunakan informasi tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke penyebab. Nah, di sini kami menemukan adanya 3 hal yang dapat menyebabkan terjadinya disinformasi politik di media sosial yang kami sebut sebagai 3K. Yang pertama adalah kurangnya literasi. Nah, disinformasi politik ini dapat terjadi karena adanya kurangnya literasi di dalam masyarakat. Nah, dengan adanya kurangnya literasi ataupun kemampuan literasi di masyarakat, memudahkan masyarakat itu untuk tidak dapat membedakan bagaimana informasi yang hoax ataupun informasi yang valid, dan di situ masyarakat juga dapat menyebarkan informasi dengan cepat, informasi baik itu informasi yang benar ataupun salah, dan itu menyebabkan terjadinya disinformasi politik. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengawasan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya media sosial ini menyebabkan informasi yang beredar itu sangat cepat, dan itu juga didukung dengan adanya aplikasi ataupun media sosial yang kita gunakan sehari-hari, yang dimana dengan adanya sistem algoritma dapat memudahkan berbagai informasi yang viral ataupun informasi yang sedang trennya, baik itu informasi hoax ataupun tidak hoax, itu dapat tersebar dengan cepat. Arus informasi yang
tersebar dengan cepat itu dapat menyebabkan adanya disinformasi politik, dan itu juga didukung dengan adanya kurang pengawasan dari sistem pemerintahan itu sendiri, sehingga banyak informasi yang beredar baik itu benar ataupun tidak benar diterima oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah kepentingan politik. Nah, selain adanya dari sistem ataupun kemampuan literasi masyarakat itu sendiri, juga terjadi karena adanya kepentingan politik yang dimana terdapat berbagai oknum-oknum yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan ataupun oknum-oknum yang berada dalam partai-partai politik yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar ataupun informasi hoax demi mendapatkan suara dari masyarakat, sehingga dengan adanya informasi-informasi tersebut yang beredar dengan cepat baik itu benar ataupun tidak benar dapat menyebabkan adanya disinformasi juga yang dapat tersebar di masyarakat. Nah, selanjutnya ada dampak dari disinformasi politik. Yang pertama ada perpecahan. Nah, perpecahan ini ditimbul dengan adanya disinformasi yang banyak namun berbeda. Jadi masyarakat itu mereka itu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, dan itu menimbulkan polarisasi di mana masyarakat itu terpecah belah menjadi beberapa pihak. Misalnya satu pihak itu mempercayai hal yang lain, dan satu pihak yang lain itu mempercayai hal yang beda, dan itu dapat menimbulkan konflik untuk meningkat akibat oleh perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh disinformasi politik tersebut. Nah, lalu ada hilangnya kepercayaan. Nah, dengan adanya disinformasi politik ini, masyarakat udah tidak tahu apa yang mereka bisa percayai, karena sangat banyak disinformasi yang kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Jadi mereka itu jadi kebingungan untuk percaya apa gitu. Contohnya misalnya kalau ada politikus yang ingin mencalonkan dirinya, masyarakat akan lebih kritis dan mereka lebih berhati-hati dengan apa yang mereka harus percaya gitu. Lalu yang ketiga adalah menurunnya stabilitas politik. Nah, ini tuh lebih gabungan dari kedua poin sebelumnya, karena stabilitas politik yang menurun itu dapat disebabkan oleh perpecahan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya protes-protes yang dilakukan masyarakat, dan itu dapat menimbulkan stabilitas politik menurun karena akibat yang baru muncul gitu. Saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita agar terhindar dari disinformasi politik. Yang pertama itu ada cek sumber berita. Yang dimana sumber berita itu kan pasti selalu ada yang dari resmi dan tidak resmi kan. Nah, jadi selalu pastikan siapa yang menyebarkan informasi tersebut. Dan dimana kita harus mencari berita dari lembaga resmi, reputasi yang baik, bukan dari akun media sosial yang menyebarkan tanpa identitas yang jelas, dan juga website yang kadang tidak profesional dengan menyebarkan berita. Lalu yang kedua ada baca sampai tuntas. Seperti yang kita tahu di mana masyarakat Indonesia itu kan sangat minimnya literasi. Jadi agar kita terhindar dari disinformasi, kita harus membaca isi berita tersebut, karena biasanya judul dan isi berita itu sangat bisa bertolak belakang atau bahkan tidak berkorelasi. Jadi kita harus membaca isi dari berita tersebut sampai tuntas. Lalu yang ketiga ada periksa tanggal dan fakta. Yang dimana biasanya kapan informasi itu terbitkan dan bagaimana faktanya itu, terkadang ada berita lama yang dimunculkan kembali dan dikaitkan dengan isu-isu saat ini. Jadi kita harus cek juga apakah itu berita lama ataukah berita yang benar-benar baru muncul saat ini. Lalu untuk cek fakta dari berita yang kita baca itu bisa dengan kita cari di Google atau website lain untuk pengecekan berita fakta. Lalu yang terakhir jangan mudah terprovokasi. Nah, biasa itu kan berita politik itu kan terkadang dapat memunculkan kemarahan atau ketakutan masyarakat kan. Jadinya masyarakat itu mudah terprovokasi tanpa mengetahui apa yang mereka baca gitu, dan langsung menyebarkan berita tersebut padahal mereka nggak tahu apakah itu fakta atau bukan. Jadi jangan mudah terprovokasi oleh berita yang tersebar dengan tidak jelas. Oke, masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi disinformasi politik sendiri itu berarti kesalahan ataupun penyebaran hoaks
yang beredar di media sosial mengenai politikus dan juga mengenai masalah-masalah politik di Indonesia. Nah, hal ini tuh berbahaya banget karena bisa menyebabkan perpecahan, hilangnya kepercayaan publik, dan juga stabilitas politiknya tuh jadi menurun. Lalu untuk penyebabnya sendiri ada 3K, yaitu adalah kurangnya literasi, kurangnya pengawasan, dan juga kepentingan politiknya jadi bermasalah gitu. Nah, terus selanjutnya ini kenapa kita itu harus pintar dalam bermedia dan juga berdemokrasi? Dikarenakan kalau misalnya kita sebagai anak-anak muda Indonesia pintar dalam menggunakan media sosial, kita bisa aja menyebarkan informasi yang pasti mengenai politik-politik di Indonesia, dan hal itu juga bisa kayak meredam berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat dengan adanya berita-berita fakta yang kita sebarkan di media sosial gitu. Lalu kita harus juga cerdas berdemokrasi seperti menyebarkan fakta-fakta yang ada di dunia politik di media sosial. Lalu untuk itu, mari bersama-sama kita lawan disinformasi politik demi Indonesia yang lebih cerdas, damai, dan juga demokratis. Ayo semua untuk itu, cerdas bermedia, cerdas berdemokrasi.